Dalam 2 pekan ini, kita akan belajar tentang sejarah perkembangan ilmu yang terbagi ke dalam 4 periode. Di antaranya, zaman Yunani kuno, abad pertengahan, era modern, dan era kontemporer. Pekan ini kita akan belajar tentang zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Zaman Yunani kuno berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ditandai dengan berdirinya Athena atau polis menjadi pusat dunia. Peradaban Yunani dianggap sebagai peletak dasar bagi peradaban Barat. Budaya Yunani memberi pengaruh yang kuat bagi Kekaisaran Romawi yang berhasil ekspansi ke bagian lain wilayah Eropa. Peradaban di zaman ini ada pada rentang waktu dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 sebelum Masehi. Ciri filsafat Yunani kuno diantaranya adalah tujuan filsafat bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk mengetahui realitas. Alam semesta atau kosmos dipandang sebagai sebuah totalitas atau totality, keseluruhan. Hakikat alam semesta itu sebuah keseimbangan atau harmonisasi. Yang paling dicari melalui filsafat adalah ide tentang yang tetap atau the constant. Filsuf terkemuka zaman ini diantaranya ada Plato yang menganut aliran rasionalisme dan Aristoteles yang menganut aliran empirisme. Namun, sebelum sampai pada 2 filsuf besar tersebut, kita akan berkenalan dengan Socrates. Socrates memulai pengajaran filsafatnya dengan teknik kebidanan atau disebut dengan maiotika tehna. Seperti halnya ibu melahirkan yang dibantu oleh seorang bidan, bahwa berfilsafat pun demikian. Seseorang baru bisa melahirkan pemikirannya apabila dibantu, yaitu dengan cara berdiskusi. Socrates sering sekali melakukan diskusi atau mengadakan diskusi di agora. Agora adalah sejenis pasar yang ada di polis Athena di Yunani. Dia sering menghampiri kerumunan orang dan memulai diskusi dengan tema-tema yang sangat menarik. Diskusi-diskusi Socrates inilah yang kemudian dibukukan oleh Plato. Pemikiran-pemikiran Socrates dituliskan oleh Plato. Menurut Plato, dunia itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan dunia idea, ada juga yang disebut dengan dunia materi. Dunia yang sesungguhnya, yang kekal, yang konstan adalah dunia idea. Sementara dunia materi yang ada di sekitar kita, termasuk tubuh kita, itu adalah sesuatu yang tidak tetap, tidak konstan. Ini disebut dengan pemikiran idealisme. Sementara menurut Aristoteles, dunia itu hanya satu, yaitu dunia materi. Segala sesuatu yang fisik, baik itu kita ataupun hal-hal di luar kita yang dapat diserap secara indrawi, yang bersifat materi dan berupa fisik, itulah dunia. Pemikiran ini disebut dengan materialisme. Nah, jadi teman-teman bisa coba tarik ya garis linear antara idealisme
menjadi rasionalisme, dan materialisme menjadi empirisme. Coba dipelajari kembali materi sebelumnya. Plato mendirikan akademi pada tahun 387 sebelum Masehi di Athena. Aristoteles menjadi murid Plato sejak usia 17 tahun. Kemudian menjadi guru di Akademi Plato selama 20 tahun. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan akademi dan menjadi guru bagi Alexander Agung dari Makedonia. Pada saat Alexander Agung berkuasa sekitar tahun 336 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum. Sejak saat itu, filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Plato dikenal sebagai bapak filsafat. Konsep idealisme adalah cikal bakal aliran rasionalisme tadi ya. Dan Aristoteles dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan. Namun, hari ini kita hanya mengenal istilah akademi. Nah, istilah akademi berasal dari Akademia Plato. Jadi apa yang kita lakukan, aktivitas belajar kita ini adalah aktivitas yang berasal dari Plato. Sayangnya, Lyceum yang didirikan oleh Aristoteles tidak terlalu populer sehingga kita tidak mengenal atau mungkin cukup asing istilahnya di telinga kita. Jadi sampai hari ini yang memang masih digunakan itu adalah akademi. Itulah kenapa kalian disebut dengan insan akademis. Nah, kita sedang menggunakan tata cara belajar sejak zaman Plato. Demikianlah sejarah perkembangan ilmu di zaman Yunani kuno. Selanjutnya kita akan maju ke zaman abad pertengahan. Supaya dapat mengetahui perkembangan ilmu secara lengkap, maka pada abad pertengahan kita tidak hanya akan melihat perkembangan ilmu di wilayah barat, khususnya Eropa, melainkan juga kita akan melihat perkembangan ilmu di wilayah Timur Tengah, khususnya pada peradaban Islam. Jadi di satu abad yang sama, tapi di dua wilayah yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana ilmu berkembang di dua wilayah yang berbeda ini. Dark Ages atau abad ke-8 itu adalah istilah untuk menyebut kondisi perkembangan ilmu di wilayah Eropa. Ciri-ciri filsafat di zaman ini yaitu mengombinasikan filsafat Yunani Romawi, Greko dan Roman dengan ajaran agama Kristen. Perkembangan filsafat sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dan ajaran-ajaran dalam agama Kristen. Ilmu dan filsafat yang berkembang hanya yang mendukung doktrin gereja. Jika tidak, dianggap melenceng dan biasanya dihukum gereja. Itulah alasan mengapa ajaran filsafat Yunani kuno mulai ditinggalkan oleh orang Eropa. Ilmu pengetahuan di barat seolah mati suri, tidak berkembang. Itulah mengapa disebut Dark Ages, abad ke-8. Sementara pada abad pertengahan, peradaban Islam itu adalah masa Golden Ages, era keemasan, di mana ilmu sangat berkembang pesat. Ciri-ciri filsafat di zaman ini ada semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ada usaha untuk menerjemahkan buku-buku warisan dari Yunani kuno. Ilmuwan dengan berbagai latar belakang, Kristen ataupun Islam, Eropa ataupun Timur Tengah, bersama-sama mempelajari ilmu yang dulu dirumuskan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno. Ilmu pengetahuan yang dikaji dikembangkan menjadi teknologi-teknologi baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut meliputi bidang kedokteran,
kimia, dan astrologi. Perhatikan gambaran visual berikut ini. Abad ke-8 Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Setelah Yunani dikuasai oleh Romawi, maka pusat dunia dipindahkan ke Roma, ditandai dengan lahirnya Paus Paulus sebagai pemimpin. Kristen menjadi kuat ketika berdiri di Roma dan mengambil alih kekuasaan politik. Diperkuat oleh Santo Agustinus yang membuat wacana Roma sebagai kota Tuhan atau City of God, menjadi kota suci. Pada saat itu, filsafat menjadi ancilla theologiae, budak bagi teologi. Filsafat disesuaikan dengan teologi, ilmu pengetahuan disesuaikan dengan kitab suci. Berikut adalah para filsuf abad pertengahan. Di antaranya ada Santo Agustinus dari Roma, Peter Abelard dari Prancis, Thomas Aquino dari Italia, kemudian ada Boethius dari Roma juga, ada William Ockham dari Inggris, dan Santo Anselmus dari Italia. Sementara Golden Ages, era kejayaan Islam, itu berada pada rentang waktu antara abad ke-8 hingga 13 Masehi. Zaman keemasan peradaban Islam mencapai puncak pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah, abad 8 sampai 13 Masehi. Era ini melahirkan banyak ilmuwan terbesar dalam sejarah seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khayyam, Al-Khawarizmi, Al-Tusi, dan Ibnu Rushd. Keterbukaan atas sumber pengetahuan dari berbagai belahan dunia menjadi ciri khas peradaban ini. Pengetahuan dari India, Persia, dan Yunani didokumentasikan dengan rapi dan dipelajari, serta terus dikembangkan. Maka dari itu, Baitul Al-Hikmah di Baghdad sempat menjadi pusat ilmu pengetahuan paling maju di dunia. Sebagai pusat peradaban, Islam pada saat itu sangat menghargai perbedaan dan terbuka dengan kelompok lain seperti Yahudi, Nasrani, Sabian, dan Zoroaster atau Majusi untuk membangun dunia. Era keemasan peradaban Islam mulai luntur pada abad ke-14. Itu masuk pada era kemunduran Islam ketika muncul kelompok intoleran yang melarang pertukaran pengetahuan dengan peradaban di luar Islam, hingga penyerangan Mongol dan kehancuran Baitul Al-Hikmah menandai berakhirnya era kejayaan Islam di Baghdad. Untungnya, ribuan manuskrip Baitul Al-Hikmah diselamatkan oleh Al-Tusi ke Azerbaijan. Ribuan manuskrip tersebut kemudian menjadi sumber referensi ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment yang akan dibicarakan pada pekan depan.